Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wafi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat Wafi, saya sekarang tengah berada di Masjid Kuno atau Masjid Agung Al-Husaini. Masjid Agung Al-Husaini ini terletak di Dusun Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Masjid ini memiliki denah persegi 4 dengan ketinggian lantainya dari permukaan tanah yaitu 90 cm. Ketinggian masjid secara keseluruhan dari tanah hingga puncak Mamolo yaitu kurang lebih 8,5 meter. Sahabat Wafi, ini adalah bedug dan kentongan peninggalan Syekh Husain yang pertama kali ada sejak masjid ini berdiri. Pada bagian serambi ini berdirilah tiang-tiang penyangga atap yang bentuknya berupa kolom seperti pada bangunan kolonial. Pada dinding sisi timur masjid terdapat satu pintu dengan 2 jendela yang keduanya berbukaan ganda atau 2 daun. Pada setiap pintu terdapat lubang angin bermotif belah ketupat dan anak panah yang terbuat dari kayu. Ada beduk yang menurut warga ini baru, cukup unik tapi di sisi kanan ini ada ruang untuk laki-laki, atau di sini tertulis dengan bahasa Jawa yaitu panglanangan atau pria. Di sisi kiri ini ada tempat wudhu untuk pria. Dan yang unik di sini ada gentong berukuran besar. Cukup antik. Ini fungsinya untuk menampung air tempat wudhu. Cukup unik juga, air dialirkan dari batu-batuan. Sangat unik dan antik. Ini adalah tempat wudhu wanita. Dan ada tirai penutupnya. Cukup aman untuk para wanita yang sedang berwudu.
Dan ini ada kamar mandinya atau toilet. Sahabat Wafi, bagi kalian yang membawa kendaraan bermotor atau roda 4, jangan khawatir, di sini parkirannya cukup luas. Tidak sedikit yang berziarah ke Syekh Husain atau yang memang hanya untuk singgah melaksanakan sholat 5 waktu. Memang masjid ini tidak banyak yang mengetahui, namun sebagian masyarakat Banten atau di luar Banten ada yang sudah tahu bahwa masjid ini adalah sejaman dengan Masjid Caringin. Bahkan dari segi arsitekturnya atau dari bangunannya hampir sama dengan Masjid As-Salafi Caringin yang didirikan oleh Syekh Asnawi. Konon beliau adalah sahabat dari Syekh Husain, pendiri pertama kali Masjid Al-Husaini Pagedongan ini. Dan ini adalah aula yang digunakan untuk berkumpul para jamaah. Kita ke dalam, kita lihat bagian dalamnya, persis dengan Masjid As-Salafi Caringin. Ini tempat azan atau tempat tangga untuk naik ke lantai 2 dan 3, karena masjid ini terdapat 3 bagian bangunan, lantai 1, 2, dan 3. Dan ini denahnya, ini kaligrafi di lubang angin, cukup antik. Nah, ini di sini terdapat 4 tiang sokoguru yang saling mengikat, terbuat dari kayu, masih orisinil asli. Ini ciri khas masjid di Banten, seperti labu. Nah, ini mimbar daripada khotib. Sangat-sangat mirip, sangat-sangat sama dengan masjid di Caringin. Syekh Husain ini seperguruan dengan Syekh Asnawi Caringin, yaitu berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Lubang angin ini terdapat di bagian penyekat antara wanita dan pria. Di sini terdapat kaligrafi dan sepertinya bunga melati.
cukup antik. Ini adalah tangga untuk naik ke lantai 2 dan 3, terbuat dari kayu. Masih aslinya. Dan ini ciri khas tembok Masjid Banten. Sangat tebal, kurang lebih sekitar 45-50 cm. Sahabat Wafi, perlu diketahui masjid ini didirikan sekitar 128 tahun yang lalu. Konon, menurut cerita para tokoh agama dan masyarakat, usia masjid tersebut sudah ada sebelum Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Masjid ini pertama kali dibangun oleh seorang ulama besar aliran Torekat, yaitu seperti namanya, yaitu Syekh Raden Muhammad Husaini bin Syekh Raden Utsman. Namun setelah beliau meninggal, dilanjutkan pembangunannya oleh putranya yang bernama Kiai Haji Raden Ipik Rakbini bin Raden Husaini bin Utsman. Sampai saat ini masjid telah direnovasi sebanyak 3 kali, yaitu tahun 80 oleh Haji Marjuk, tahun 90 oleh Indah Ghazali, tahun 2006 oleh Haji Tata Soeharta. Nah, sahabat Wafi, ini adalah lantai 2 dan 3. Konon penggunaannya khusus, yaitu untuk melakukan amalan-amalan bagi para wali atau kiai untuk meminta keberkahan atau berdoa kepada Allah agar supaya cita-citanya terlaksana dalam melaksanakan dan mengembangkan ajaran Islam di wilayah sekitar Carita pada saat itu. Dari atas lantai 3 ini kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah di sisi kanan, belakang, depan, dan di sisi kiri. Dan ini adalah bagian luar mimbar, ada motif bunga dan seperti berbentuk gunungan-gunungan. Insya Allah. Sahabat Wafi, itulah sekelumit cerita tentang Masjid Agung Al-Husaini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi kaum muslim yang berada di Banten dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik